Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Monika, NIM 06111381924050. Pendidikan Fisika kelas Palembang. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Ismet SPD MSI, Bapak Dr. Ketang Wiono MPD, dan Bapak Apit Fatur Rahman PhD. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang bakat. Yang pertama, pengertian bakat. Bakat secara umum, yaitu bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Bakat adalah semacam perasaan dan perhatian. Ia merupakan salah satu metode pikir. Bakat itu menjadi jelas karena pengalaman, akan tetapi kita hanya condong kepada sebagian saja dari sekumpulan aspek-aspek kegiatan yang kita alami dan lakukan. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Definisi bakat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Bingham tahun 1986, yaitu bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Yang kedua ada Guilford 1959, yaitu bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Yang selanjutnya, menurut Guilford, bakat ataupun aptitude mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan juga dimensi intelektual. Selanjutnya, jenis-jenis bakat. Bakat dibagi menjadi 2, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Yang pertama itu bakat umum, yaitu merupakan sebuah kemampuan yang berupa sebuah potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang atau setiap individu memilikinya. Yang kedua itu bakat khusus, di mana bakat khusus merupakan sebuah kemampuan yang berupa sebuah potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki bakat tersebut, contohnya seperti bakat seni. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat pada anak. Yang pertama, menurut Arthur Johnson 1969, memunculkan perdebatan atas pendapatnya bahwa inteligensi merupakan warisan genetik, sedangkan lingkungan dan budaya hanya berperan kecil dalam perkembangan inteligensi tersebut. Yang kedua, ada Plomin tahun 1989, berpendapat bahwa inteligensi ditentukan oleh 50% genetik dan 50% lingkungan. Hal ini berarti bahwa keadaan lingkungan dapat memengaruhi tingkat inteligensi seseorang yang menentukan peningkatan prestasi sekolah dan perolehan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Selanjutnya, itu ada usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada anak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan bakat pada anak. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Yang kedua, melibatkan anak dalam kegiatan curah ide. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba. Yang keempat, memunculkan motivasi internal. Yang kelima, mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan playful. Dan yang keenam, itu mengenalkan anak dengan orang-orang kreatif. Selanjutnya, untuk mengembangkan bakat peserta didik diperlukan beberapa faktor berikut. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua ada berusaha untuk kreatif, dan yang ketiga pelihara kejujuran dan ketulusan. Selain paparan di atas, ada hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mengoptimalkan bakat, yaitu otak. Ada 3 tingkatan otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks.
Otak ini berperan dalam mengatur kebutuhan strata sosial, rasa memiliki atau memberikan emosi pada suatu kejadian, mengendalikan sistem kekebalan tubuh, hormon, dan memori jangka panjang. Jadi, guru harus memperhatikan dan peduli pada peserta didiknya yang sejatinya memiliki bakat masing-masing. Anak yang berbakat akan terlihat lebih menonjol dan anak tersebut cenderung lebih kreatif. Keberbakatan anak dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang paling menonjol adalah gen dan lingkungan. Untuk itu, tugas guru sekarang adalah bagaimana cara menciptakan kondisi atau lingkungan belajar yang dapat mendukung siswa dalam mengoptimalkan bakatnya. Salah satu caranya adalah dengan cara memahami bagian-bagian otak serta aktivitasnya, karena berkaitan dengan keberbakatan para siswa, sehingga nantinya guru dapat membuat rencana-rencana pembelajaran yang dapat mengembangkan, mengaktifkan, dan mengoptimalkan bakat siswa. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Bakat secara umum yaitu bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Ada kecenderungan di antara para ahli sekarang yang untuk mendasarkan pengukuran bakat itu pada pendapat bahwa pada setiap sebenarnya terdapat faktor-faktor yang diperlukan untuk berbagai macam lapangan, hanya dengan kombinasi, konstelasi, dan intensitas yang berbeda-beda. Karena itu biasanya dilakukan dalam diagnosis tentang bakat adalah membuat urutan atau ranking mengenai berbagai bakat pada setiap individu. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.